Para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya King Er yang sangat senang setelah mendengar jika racun di dalam tubuhnya Fugui sudah menghilang. Sebagai ucapan terima kasihnya, Fugui lalu menggunakan sedikit api dongfangnya untuk menghilangkan segelap-laba di lehernya King Er, supaya King Er tidak terikat lagi oleh Nyonya Yin. Sementara Jingting yang sedang memikirkan cara supaya ia mendapatkan pedang Longji, yaitu pedang tulang punggung naga, tiba-tiba ia kedatangan siluman rubah hitam yang sudah lama tidak berjumpa. Dengan kesempatan itulah, ia meminta siluman rubah hitam untuk membantunya mengeluarkan pedang Longji dari makam pedang, supaya ia bisa membalaskan dendam terhadap ketua Hongye dan Fugui, karena mereka telah membuat hidupnya seperti ini. Kabar mengenai Fugui yang sebelumnya pergi ke Goa Qianxi telah terdengar oleh ayahnya. Bahkan ayahnya juga mengetahui jika Fugui membiarkan para siluman kecil Goa Qianxi pergi begitu saja. Dan sebagai manusia prajurit, Fugui seharusnya membantai para siluman tersebut. Lalu Fugui pun menjelaskan jika di Goa Qianxi ada banyak sekali siluman kecil yang hidup menderita di bawah kekuasaan Nyonya Yin. Dan sebagian dari mereka tidak berbuat jahat. Oleh karena itu ia tidak membunuh mereka, yang membuat ayahnya sangatlah marah dan mengajaknya ke makam ibunya. Di sana sang ayah mengatakan jika Fugui terus seperti ini, ia takut anggota aliansi Yiki akan meremehkannya dan menganggapnya lemah, karena seharusnya tugas dari manusia prajurit membunuh siluman tanpa melihat pandang bulu, sehingga ayahnya yang kesal lalu menguji kemampuannya. Dengan menunjukkan kemampuan pedangnya, Fugui lalu mengatakan alasan ia tidak membunuh siluman bukan karena ia lemah. Maka dari itu ia meminta sang ayah untuk mempercayai keputusannya ini. Setelah ketua Hongye kembali ke aula, di sana ia mendapatkan informasi dari tetua Soren bahwa sumber pil Cakua yang dijual di rumah Siun sudah ditemukan. Berkat petunjuk Tuan Muda Fugui, ia akhirnya menemukan orang yang bertransaksi dengan rumah Siun. Orang tersebut mengaku obat itu dijual oleh seorang siluman besar. Siluman itu sangat berhati-hati pergi bertransaksi dengan menyamar. Bahkan jenis kelaminnya juga tidak bisa dipastikan. Namun ia berhasil meninggalkan jimat pelacak pada tubuhnya, yang ternyata siluman itu berasal dari lembah bunga persik Gunung Dingling. Di sana terdapat sebuah desa yang dimana manusia dan siluman tinggal bersama, dan kepala desanya bernama Zangqi, pendekar pemilik pedang hitam, yang merupakan anak dari teman lamanya ketua Hongye yang meninggal di lingkar luar yang bernama Zhang Zeng. Di lembah bunga persik, Zangqi yang telah kembali ke desa tersebut disambut baik oleh para siluman di sana. Bahkan King Li yang merupakan siluman kupu-kupu begitu senang bisa melihatnya kembali, karena Zangqi sudah setengah bulan tidak pulang dan ternyata mereka merupakan sepasang kekasih. Namun kali ini Zangqi hanya bisa tinggal semalam karena besok pagi harus pergi lagi untuk mengembalikan pedang hitam dan mengundurkan diri dari jabatan kepala keluarga Zhang. Lalu setelah itu ia tidak akan pergi lagi, yang membuat King Li begitu senang. Kembali kepada tetua Soren yang menemui Fugui untuk memberinya misi pergi ke lembah bunga persik untuk menyelidiki siluman besar yang merupakan dalang di balik pil Cakua. Walaupun siluman itu belum tentu ada di desa tersebut, namun jimat pelacak menunjukkan jika siluman besar itu ada di sana. Oleh karena itu, ia meminta Fugui untuk menangkapnya. Dengan waktu yang sama, Jingting yang ingin mempersembahkan darah kepada pedang Longji supaya pedang itu keluar dari persembunyiannya. Ia lalu membunuh pengawalnya sendiri hingga pada akhirnya pedang itu pun muncul.
Namun dikarenakan ia tidak memiliki kekuatan lagi karena basis kultivasinya telah dimusnahkan oleh Fugui, sehingga ia tidak bisa mencabutnya. Maka dari itu ia akan membiarkan aura naga memasuki tubuhnya dahulu dan menembus meridiannya. Proses itu sangatlah panjang dan menyakitkan. Namun demi membalas dendam, ia rela melakukan hal tersebut. Singkatnya, setelah beberapa hari kemudian, Fugui bersama King Er telah sampai di desa lembah bunga persik. Dengan melihat para siluman dan manusia saling berdampingan, membuat mereka berdua begitu bahagia karena pemandangan ini merupakan pertama kalinya mereka lihat. Lalu mereka bertemu dengan siluman rakun yang bernama Jiu. Dengan mengetahui kedatangan mereka untuk bertemu dengan Tuan Zangqi, dan dengan polosnya Jiu pun membawa mereka ke kediamannya dengan mengatakan jika Tuan Zangqi baru saja kembali. Setelah bertemu dengannya, Fugui lalu menjelaskan alasan ia datang untuk menemuinya karena ia ingin menangkap siluman besar yang identitasnya belum diketahui, yang dimana siluman itu telah menjual pil Cakua kepada rumah Sion, dan ia curiga jika siluman tersebut berada di desa ini. Namun Zangqi mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang hal itu walaupun ia merupakan kepala desa, dan untuk membantunya menangkap siluman tersebut, Zangqi mengizinkan Fugui untuk tinggal di desa ini. Hingga di malam harinya, ketika para siluman dan manusia sedang mengadakan upacara mekarnya bunga persik, di sana Fugui dan King Er melihat seorang siluman yang sangat mencurigakan, sehingga Fugui pun langsung mengejarnya. Dan dikarenakan siluman itu tidak mau mengatakan apa yang sedang direncanakannya, Fugui pun terpaksa membunuhnya. Dan benar saja, orang-orang yang ada di sana tiba-tiba tertidur lelap. Zangqi yang baru tiba di sana begitu terkejut, dan ternyata itu merupakan ulah dari King Li yang selama ini sudah direncanakannya. Fugui yang telah datang, ia pun menyadari jika King Li lah siluman besar yang telah membuat pil Cakua, dan di sana juga terdapat Zangqi yang sudah dikendalikan olehnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Fugui yang kewalahan melawannya, tiba-tiba King Er pun muncul di sana untuk menyelamatkannya. Setelah pertarungan tersebut, King Li menunjukkan wujud aslinya yang bukan siluman kupu-kupu, melainkan ia merupakan siluman ngengat berwajah hantu, siluman yang hina dan selalu ditindas oleh siluman lain. Namun beruntungnya di saat itu ia menemukan sebuah benda yang bisa mengubah takdirnya. Benda itu adalah benih Cakua, yang merupakan telur serangga dari siluman burung kuno yang dapat menjadi parasit pada benih sempurna dari pohon dan bunga. Di waktu itu, ia meminta anak buahnya untuk membagikan benih-benih tersebut kepada penduduk desa. Namun benih itu bukanlah benih bunga, melainkan benih serangga beracun. Dan setelah serangga beracun masuk ke dalam tubuh seseorang, maka serangga tersebut akan menyerap inti jiwa dari orang itu dan menjadi pil Cakua. Dengan mendengar penjelasan tersebut, Fugui pun langsung menyerangnya. Zangqi yang sudah sadar kembali dan tidak akan memaafkan King Li yang sudah membuat penduduk desa terluka, sehingga ia pun langsung membunuhnya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Para warga yang terkena racun tersebut kini hanya tinggal nama, dan King Er bersama yang lainnya masih tidak percaya jika sebagian para warga yang ada di desa ini semuanya telah meninggal dunia, padahal keadaan mereka semalam baik-baik saja.
Dengan melihat kejadian seperti itu, yang dimana tidak semua siluman jahat, namun siluman jahat membunuh siluman baik demi menjadi penguasa wilayah, maka dari itu Fugui berniat akan mengajari teknik pedang terakhir kepada King Er, supaya King Er bisa menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Dikarenakan Fugui sudah mengajarinya teknik pedang terakhir sesuai janjinya dulu, King Er pun pamit dari hadapannya karena ia tahu jika Fugui juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar sebagai manusia prajurit dan ia tidak ingin mengganggunya. Sementara Zhang Qi yang masih bersedih dan merasa bersalah karena ia tidak bisa menolong para warga desa. Oleh karena itu ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuat formasi segel supaya para siluman yang tersisa di desa Bunga Bersih ini tidak dibunuh oleh orang luar. Dan dikarenakan kekuatan spiritualnya tidak cukup untuk membuat formasi segel, ia lalu meminta Fugui untuk membantunya dan pada akhirnya Fugui pun berhasil membuat formasi segel tersebut. Setelah misinya selesai, ia lalu kembali ke Tandu dan akan pergi ke Wisma Wangkuan. Namun setelah sampai di sana dan melaporkan semuanya kepada sang ayah, ia justru dimarahinya karena ia membantu Zhang Qi untuk membuat formasi segel di desa Bunga Persik dan juga tidak membunuh para siluman yang ada di sana. Fugui pun menjelaskan alasan ia tidak membunuh mereka karena siluman tidak semuanya jahat dan siluman juga memiliki kehidupan layaknya seorang manusia pada umumnya, karena membunuh bukan satu-satunya cara untuk menghadapi alam siluman. Ucapannya tersebut membuat ayahnya marah dan juga menghukumnya karena Fugui yang merupakan manusia prajurit telah melanggar aturan. Terlihat Fugui yang dihukum lalu dihentikan oleh tetua Soren yang baru mengetahuinya, namun tetap saja ketua Hongye menghukumnya. Fugui yang tidak mau mengakui kesalahannya membuat ayahnya semakin marah dan akan tetap menggantungnya sampai Fugui menyadari akan kesalahannya tersebut. Ia melakukan ini semua supaya Fugui selamat dari ancaman ramalan itu yang menuduhnya sebagai pengkhianat karena melepaskan Ratu Siluman Rubah Hitam di lingkar luar. Kembali kepada Jingting yang begitu kesal kepada dirinya sendiri karena ia belum juga bisa mengendalikan pedang Longji. Siluman Rubah Hitam lalu mengabarkan tentang Fugui yang kini sedang dihukum oleh ketua Hongye karena Fugui telah membiarkan para siluman di Bunga Persik untuk tetap hidup. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi Jingting untuk membalaskan dendam kepada ketua Hongye. Oleh karena itu siluman Rubah Hitam pun akan membantunya dengan memasuki pedang tersebut sehingga Jingting pun berhasil mengendalikannya. Dengan waktu yang sama, Wisma Wangkuan telah kedatangan para ketua klan yang kedatangan mereka untuk menangkap Fugui yang telah melanggar aturan sebagai seorang manusia prajurit karena tidak membunuh para siluman di desa Bunga Bersih. Sehingga mereka meyakini jika orang yang akan melepaskan Ratu Siluman Rubah Hitam nanti adalah Fugui, seperti yang diramalkan oleh ramalan batu spiritual peninggalan Tuan Muda ketiga negara Aulai. Tak lama kemudian, Jingting yang berhasil kabur dari makam pedang lalu muncul di sana yang kedatangannya untuk meminta ketua Hongye menyerahkan Fugui kepada mereka. Namun ketua Hongye menolaknya karena selama ia menjadi ketua aliansi Iki, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh manusia prajuritnya. Sehingga Jingting yang mendapatkan ancaman tersebut lalu mengeluarkan pedang Longji. Namun tetap saja ketua Hongye tidak akan membiarkan mereka menangkap Fugui. Demi rencananya berhasil dan meyakinkan orang-orang bahwa Fugui telah bersekongkol dengan para siluman, King Er yang berada di desa Rusa lalu ditangkap oleh Jingting untuk membawanya ke Wisma Wangkuan.
Dengan mengetahui selama ini Fugui telah berteman dengan seorang siluman laba-laba Gua Qianxi, Ketua Hongye pun semakin marah dan Jingting yang akan menunjukkan kebenaran kepada mereka semua bahwa siluman ini merupakan temannya manusia prajurit, sehingga ia pun langsung menyiksanya. Dan benar saja, Fugui pun datang ke sana untuk memohon kepada ayahnya melepaskan King Er yang kini sedang terluka parah. Namun ayahnya tetap menolak dan justru meminta Fugui untuk membunuh siluman tersebut dengan menggunakan pedang wangkuannya. Karena bagaimanapun juga, King Er merupakan seorang siluman yang harus dibunuh. Mendengar ancaman itu, Fugui lebih memilih meninggalkan Wisma Wangkuan dibandingkan ia harus membunuh seorang siluman yang tidak bersalah, sehingga ia pun membawa King Er pergi dari sana. Namun Jingting tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, maka dari itu ia pun meminta para pendekar di sana untuk membunuhnya. Fugui yang sudah terluka parah, lalu Jingting pun menusuknya dari arah belakang. Yang pada awalnya aura naga sejati milik Jingting telah memasuki tubuhnya Fugui. Namun sesaat Fugui mendengar suara ibunya yang memintanya untuk mengeluarkan api surya murni supaya meridiannya tidak dirasuki oleh kekuatan jahat tersebut, sehingga Fugui pun berhasil mengeluarkan api spiritual tersebut. Dan ketika ia akan membunuh Jingting, tiba-tiba ayahnya pun menghentikan serangan itu. Fugui lalu memberi hormat kepada ayahnya dengan mengatakan kalau ia sudah mengetahui tujuan ayahnya supaya ia menjadi seorang manusia prajurit, yaitu ayahnya menginginkan ia menjadi pendekar pedang terkuat. Namun sayangnya jalan manusia prajurit bukan jalan yang ia kejar, dan kini ia sudah menemukan jalannya sendiri. Maka dari itu, mulai hari ini ia akan meninggalkan Wisma Wangkuan dan memohon kepada ayahnya untuk memaafkan kesalahannya ini. Setelah Fugui pergi dari sana, Ketua Hongye lalu mengingatkan mereka semua jika manusia prajurit sudah menerima hukuman ribuan tusukan pedang dari mereka dan juga sudah meninggalkan pedang Wangkuan, sehingga orang dalam ramalan batu spiritual tersebut bukanlah Fugui. Karena di dalam ramalan itu, orang yang menghancurkan gerbang Tianmen memiliki pedang Wangkuan dan juga menguasai teknik pedang langit dan bumi, sementara Fugui memilih meninggalkan itu semua dari kehidupannya. Oleh karena itu, jika mereka masih tidak terima atas keputusannya ini, maka mereka harus menghadapi dirinya terlebih dahulu. Di malam itu, Fugui lalu mencoba menyembuhkan lukanya King Er dengan menggunakan kekuatannya. Begitupun di pagi harinya, King Er yang sudah sadar kembali mencoba menyelamatkan Fugui yang sedang terluka parah. Sementara siluman rubah melaporkan kepada ratunya kalau sebelumnya Fugui terluka parah akibat terkena aura naga sejati milik Jingting. Namun di saat itu secara tidak sengaja Fugui juga mengeluarkan api surya murni sehingga kekuatannya kini meningkat pesat, dan itu merupakan kesempatan untuk memanfaatkannya menjadi pasukan sang ratu. Dengan waktu yang sama, Jingting yang terkurung di dalam makam pedang. Namun kenapa Jingting bisa mengetahui tentang Fugui yang berteman dengan seorang siluman laba-laba kecil? Maka dari itu Ketua Hongye meminta Tetua Soren untuk menyelidikinya karena ia merasa curiga jika di belakang Jingting terdapat seseorang yang diam-diam membantunya. Sementara Fugui yang sudah sadar kembali membuat King Er begitu bahagia sehingga ia pun langsung memeluknya.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.